Halo anak-anak, apa kabar? Tentu kalian tetap dalam keadaan sehat ya, dan juga tetap semangat mengikuti pembelajaran walaupun masih secara daring, secara online ya. Nah, pada pembelajaran saat ini kita sudah sampai pada tema 1, subtema 1, pembelajaran 4 dan 5. Nah, sekarang materi hari ini akan mempelajari pembelajaran 4 dan pembelajaran 5. Sebelum dimulai, siapkan dulu ya buku kalian, buku tematiknya, tema satunya, dan juga buku catatannya. Nanti jika ada materi yang penting, kalian bisa mencatatnya. Nah, kita tidak bisa melakukan Zoom seperti biasanya ya, tetapi Pak Oki mengirim rekaman seperti ini. Baiklah, kalau sudah dipersiapkan buku pelajarannya, kita langsung saja ya ikuti pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran 4 dulu ya. Nanti setelah pembelajaran 4 langsung ke pembelajaran 5. Nih anak-anak, tema 1 ya yang seperti sudah kita pelajari adalah indahnya kebersamaan. Subtema satunya keberagaman budaya bangsaku. Nah, sekarang kita akan langsung ke pembelajaran 4. Pada pembelajaran 4 ini kita akan mempelajari tentang persatuan dalam keberagaman di Indonesia. Pada pembelajaran 2 kemarin, kalian telah mempelajari keberagaman sosial budaya di Indonesia. Nah, keberagaman sosial budaya di Indonesia hendaknya disikapi secara bijaksana. Nah, secara bijaksana agar tidak memicu perpecahan. Tidak terjadi perpecahan, melainkan keberagaman sosial budaya tersebut dapat menjadi alat pemersatu bangsa. Alat pemersatu bangsa. Dari keberagaman itu dapat bersatu. Nah, bangsa Indonesia itu dapat bersatu dalam keberagaman, sehingga Indonesia itu nantinya akan menjadi bangsa yang kuat. Seperti itu ya. Bersatu berarti menjadi satu, utuh dan padu. Itu arti dari bersatu. Nah, solid juga ya. Bersatu itu berarti menjadi satu, utuh, solid, dan juga padu. Tidak terpecah-pecah. Nah, seperti itu arti bersatu. Nah, bersatu juga dapat diartikan sebagai kondisi tidak terpisah-pisah dan tidak mementingkan kelompok atau golongan tertentu. Kalau sudah bersatu itu kan tidak berpisah ya. Ini berpisah. Nah, ini bersatu. Tidak mementingkan kelompok atau golongan tertentu. Yang dipentingkan itu adalah kepentingan bersama nantinya ya. Persatuan itu memiliki arti yang lebih luas ya dibandingkan dengan bersatu. Persatuan itu memiliki arti yang lebih luas. Nah, persatuan itu mencakup hal-hal berikut. Ini ya, menyatukan beraneka ragam corak menjadi satu kebulatan utuh dan serasi. Tuh, persatuan. Persatuan juga dapat diartikan menghimpun unsur-unsur yang terserak menjadi satu. Persatuan juga dapat diartikan gabungan atau ikatan dan kumpulan beberapa bagian yang sudah bersatu. Yang sudah bersatu itu kumpulkan lagi. Nah, itu ya, semakin kuat nanti kalau persatuan itu. Nah, berdasarkan pengertian-pengertian ini, persatuan bagi bangsa Indonesia itu dapat diartikan sebagai berikut. Nah, ini ya. Bersatunya beraneka ragam corak menjadi satu kebulatan utuh, serasi, saling menguatkan,
dan menghargai perbedaan. Nah, ini corak di sini maksudnya adalah suku budaya itu ya, perbedaannya itu suku. Kan di Indonesia itu ada berbagai macam suku, ada banyak sekali suku. Itu akan menjadi satu kebulatan utuh, menjadi serasi, saling menguatkan dan menghargai perbedaan. Itu ya. Lalu dalam arti lain, persatuan juga merujuk pada bersatunya masyarakat Indonesia yang beragam. Tentunya beragam ini maksudnya adalah beragam kebudayaan, beragam sosial budaya, entah itu suku, agama, atau juga adat istiadat. Seperti itu adalah termasuk keberagaman sosial budaya. Landasan persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia adalah sila ketiga Pancasila yang bunyinya apa? Ya, persatuan Indonesia. Itu landasan persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Nih, yaitu sila ketiga Pancasila yang berbunyi persatuan Indonesia, yang dilambangkan dengan apa? Ada yang tahu? Ya, betul, dilambangkan dengan pohon beringin. Itu ya, itu landasan persatuan dalam keberagaman. Setiap bangsa Indonesia itu memiliki tanggung jawab menjaga persatuan dalam keberagaman agar terjalin kehidupan yang harmonis. Tuh, termasuk kalian semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan. Kalau sudah persatuan itu terjaga, kehidupan akan menjadi harmonis. Nah, itu ya, harmonis di sini maksudnya adalah hidupnya menjadi tenang, menjadi damai, rukun dengan tetangga, rukun dengan sesama. Itu yang dimaksud dengan harmonis. Perbedaan yang ada harus dijadikan sebagai kekayaan bangsa, bukan pemecah bangsa. Dari perbedaan-perbedaan sosial budaya itu ya, dari suku, agama, adat istiadat, nah, perbedaan itu bukan menjadi pemecah bangsa, tetapi harus menjadi kekayaan bangsa. Kekayaan di sini bukan berarti kekayaan materi ya, tetapi kekayaan adat istiadat, kekayaan budaya. Tuh. Nah, ini kita lanjutkan sekarang. Tidak adanya persatuan dalam keberagaman akan mengakibatkan hal-hal berikut. Nah, kalau tidak adanya persatuan dalam keberagaman ini, bisa mengakibatkan hal-hal berikut, seperti terjadi permusuhan antar masyarakat. Ini yang terjadi jika tidak bersatu, tidak bisa menerima keberagaman, kan terjadi permusuhan antar masyarakat. Tidak adanya kerjasama antar sesama warga masyarakat. Nah, dalam bertetangga jadinya tidak ada kerjasama, semua cuek. Tuh ya, itu yang terjadi. Lalu masyarakat lebih mementingkan kepentingan suku atau golongan. Sukunya dulu yang dipentingkan, golongannya dulu. Nah, itu tidak akan dapat terjadi kerukunan, nanti akan terjadi perpecahan. Nih, masyarakat tidak peduli pada kesedihan dan penderitaan orang lain. Nah, kalau tidak bersatu itu rasa peduli itu tidak akan muncul. Jadi kalau ada sesama yang membutuhkan bantuan, kita malah tidak peduli nantinya. Nah, ini contohnya ya, contoh akibat tidak adanya persatuan. Bisa terjadi perang antar suku. Nah, banyak ya terjadi di Indonesia kalau tidak bisa menerima perbedaan. Nah, ini
perang antar golongan. Seperti ini ya. Kalau tidak adanya persatuan. Nah, maka dari itu sangat penting persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu. Karena persatuan dan kesatuan akan mendorong bangsa Indonesia menciptakan pemersatu bangsa. Pemersatu bangsa itu adalah keberagaman tersebut. Dari keberagaman itu kita harus bisa bersatu agar menjadi bangsa yang kuat dan akan terjadi kehidupan yang harmonis. Seperti itu ya. Lalu materi selanjutnya adalah gagasan pokok, gagasan pendukung, dan huruf kapital. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kalian telah mempelajari tentang gagasan pokok, gagasan pendukung. Gagasan pokok itu disebut juga dengan apa? Masih ingat? Ya, disebut juga dengan ide pokok atau gagasan utama atau pikiran utama. Nah, gagasan pokok itu termuat dalam kalimat utama. Makanya dalam paragraf itu kita harus bisa menemukan dulu kalimat utamanya. Lalu kita akan dapat menemukan ide pokok atau gagasan pokoknya. Selain itu ada juga gagasan pendukung. Nah, gagasan pendukung itu disebut juga gagasan penjelas karena menjelaskan gagasan pokok. Itu ya. Kalau gagasan pokok itu intinya. Kalau gagasan pendukung itu adalah penjelasannya. Menjelaskan dari inti pada paragraf tersebut. Seperti itu ya. Selain gagasan pokok dan gagasan pendukung, sebuah bacaan pasti menggunakan huruf kapital. Nah, biasa kita sebut juga dengan huruf besar, huruf kapital ya. Ini berikut aturan penggunaan huruf kapital dalam bacaan. Pertama itu adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Itu ini ya. Dari kelas 2, kelas 3 itu sudah mempelajari ini penulisan huruf kapital. Tentu masih ingat ini contohnya awal kalimat ya. Nah, ini yang bercetak tebal ini awal kalimat. Pak Hasan membeli bibit cabai di toko pertanian. Nah, awal kalimatnya ini adalah huruf kapital. Misalnya contoh lagi, petani menanam padi di sawah. Nih, P-nya ini huruf kapital. Tuh ya. Ini awal kalimat, huruf pertama awal kalimat. Lalu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang. Nah, ini digunakan untuk menulis nama orang. Misalnya, Rudolf Diesel merupakan tokoh penemu mesin diesel. Nih, Rudolf Diesel ini adalah nama orang. Ini nama orang. Huruf pertamanya itu, entah itu nama pertama, nama kedua, yang penting huruf pertama dari nama-namanya itu menggunakan huruf kapital R dan D ini, seperti yang bercetak tebal ini ya. Contoh lain lagi, anak itu bernama Kartika Fiona. Nih, K sama V ini huruf kapital, karena ini adalah nama orang. Seperti itu ya anak-anak. Lalu aturan berikutnya, huruf kapital dipakai pada awal kalimat petikan langsung. Nah, kalau petikan langsung itu biasanya ada tanda apa? Tanda petik. Nah, tanda petik itu ya, 2 gitu ya. Petik. Seperti ini. Nah, ini adalah tanda petik. Nih, yang awal sama akhirnya ini adalah tanda petik. Nih. Misalnya ya, ada pada bacaan itu ada ayah berkata. Nah, lalu ada tanda petiknya seperti itu. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memajukan bangsa. Kalau sudah tanda petik ini, huruf pertamanya ini harus huruf kapital. Nah, seperti ini. K-nya ini huruf kapital ya. Lalu berikutnya, huruf kapital dipakai sebagai
huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Contohnya seperti ini. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam. Nah, ini Al-Quran, ini kan untuk nama apa ini? Al-Quran itu nama apa ya? Ya, nama kitab suci. Kitab suci agama apa? Betul sekali, agama Islam. Ya. Setiap agama yang ada di Indonesia pasti memiliki kitab sucinya masing-masing. Nah, ini merupakan kitab suci umat Islam. Nah, Islam di sini termasuk kata nama agama ya. Terkait nama agama ini Islam, makanya I-nya juga huruf kapital. Misalnya lagi, setiap agama percaya akan adanya Tuhan. Nah, di sini penulisan nama Tuhan, T-nya ini harus kapital, dan percaya akan perlindungannya. Nah, di sini dipisah. Ini maksudnya ada strip, ini masih dalam satu kata ya. Tapi kalau nya ini karena kata ganti untuk Tuhan, berarti N-nya ini jadi kapital. Hanya banyak ditemukan ya. Misalnya di kitab suci itu nya untuk Tuhan itu pasti ada stripnya seperti ini, dan N-nya ini kapital. Karena ini kata ganti untuk Tuhan. Kenapa di strip? Karena masih dalam satu kata ini ya. Karena nya ini sebutan untuk Tuhan, kata ganti untuk Tuhan, hanya N-nya dibuat kapital. Seperti itu ya anak-anak. Lalu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contohnya, bahasa Gayo adalah bahasa yang digunakan oleh suku Gayo. Nah, ini Gayo ini adalah nama suku. Ini bahasanya dulu ya, bahasa Gayo. Nah, Gayo ini bahasanya yang dipakai oleh suku Gayo. Nah, ini suku Gayo terkait suku bangsa dan bahasa. Ini G-nya huruf kapital. Seperti itu. Lalu berikutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Misalnya ini Danau Toba. Toba terletak di Provinsi Sumatera Utara. Ini terkait nama geografi. Nah, Danau Toba terletak di Provinsi Sumatera Utara. Nah, seperti itu ya anak-anak. Penulisan huruf kapital dalam bacaan. Jadi kalau kalian menulis cerita, menulis cerita itu perhatikan penulisan huruf kapitalnya juga harus sesuai dengan aturan-aturan ini. Seperti itu ya. Selain huruf kapital juga ada tanda baca juga diperhatikan nanti. Nah, seperti itu ya anak-anak. Pembelajaran 4 yang telah kita pelajari. Jadi kalian bisa ulangi lagi agar lebih mengerti dan memahami. Lalu sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran 5. Pada pembelajaran 5 ini kita akan mempelajari tentang yang pertama, memperagakan gerak murni dan gerak maknawi. Ini terkait dengan gerak tari ini ya, gerak tari. Nah, ini gerak yang telah diberi sentuhan seni akan menghasilkan gerak tari. Gerak tari yang indah itu dihasilkan melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Nah, gerak tari ini akan gerak yang diberi sentuhan menghasilkan gerak tari itu ya, melalui proses pengolahan dulu agar dapat menjadi gerakan yang indah. Pengolahan unsur keindahan gerak tari bersifat stilatif dan distortif. Ini ya sifatnya. Lalu gerak stilatif. Stilatif itu adalah gerak yang telah mengalami proses pengolahan atau penghalusan
yang mengarah pada bentuk-bentuk indah. Nah, seperti itu ya. Nah, ini gerak yang telah mengalami proses pengolahan atau penghalusan dan mengarah pada bentuk-bentuk indah. Seperti itu. Lalu kalau gerak distorsif itu adalah pengolahan gerak melalui proses perombakan dari aslinya dan merupakan salah satu proses stilasi. Nih ya, proses stilasi itu yang dimaksud dengan gerak stilatif dan distorsif. Berdasarkan pengolahan gerak tari yang bersifat stilatif dan distorsif tersebut diperoleh dua jenis gerak tari, yaitu gerak tari murni dan gerak tari maknawi. Itu yang dihasilkan nanti, gerak tari murni dan gerak tari maknawi. Sekarang kita lanjutkan. Gerak murni adalah gerak yang hanya memperhatikan keindahan saja, hanya keindahannya saja yang diperhatikan ya. Gerak tari murni itu. Nih contohnya. Nah, ini contoh gerak tari murni. Gerak murni tidak memiliki makna tertentu serta tidak dimaksudkan untuk menggambarkan suatu hal. Tidak ada maknanya ini ya. Hanya untuk keindahan saja. Gerak murni sengaja digarap untuk memperoleh bentuk gerak yang artistik. Nah, itu tujuannya gerak tari murni. Gerak tari murni itu tidak memiliki makna, ya, tidak memiliki arti tertentu, itu ya, tapi hanya untuk keindahan saja, keindahan gerakan saja. Lalu ada gerak maknawi. Nah, ada gerak maknawi adalah gerak yang memiliki makna atau pengertian dan maksud tertentu. Nah, jadi gerak maknawi ini memiliki makna atau arti atau juga maksud tertentu. Misalnya ini gerak menirukan pohon tertiup angin. Nah, seperti ini geraknya. Nah, tangannya direntangkan ke atas, lalu badan diliukkan ke kanan dan ke kiri seperti pohon tertiup angin. Ini ya, ada maknanya, ada artinya gerakan ini. Itu gerakan pohon tertiup angin. Nah, gerakan menirukan gerak pohon tertiup angin ini bisa dilihat ya. Kalian tentunya juga bisa melakukannya. Sifat peniruan gerak maknawi dibedakan menjadi dua. Nah, ini gerak maknawi itu dibedakan menjadi dua lagi, yakni gerak imitatif dan gerak mimitatif. Imitatif dan mimitatif itu gerak maknawi itu dibagi menjadi dua. Apa yang dimaksud dengan gerak imitatif? Nah, gerak imitatif itu adalah gerak tari yang menirukan gerak binatang dan alam. Binatang, misalnya gerak burung terbang, itu kan mengepakkan sayap, tuh ya. Kalau gerak alam itu ya seperti misalnya gerak pohon tertiup angin tadi, misalnya gerak ilalang tertiup angin, misalnya gerak ombak. Nah, itu juga termasuk gerak alam, ya. Lalu kalau gerak mimitatif adalah gerak tari yang menirukan gerak manusia. Nah, menirukan gerak manusia. Misalnya gerak mencangkul. Nah, itu gerak berlari. Nah, itu ya. Contoh gerak mimitatif. Gerak misalnya lagi contoh gerak mengayuh sepeda. Bagaimana nanti geraknya itu ya. Itu kalau gerak mimitatif adalah gerak tari yang menirukan gerak manusia. Jadi kegiatan manusia itu bisa ditirukan. Seperti itu ya anak-anak, tentang memperagakan gerak murni dan gerak maknawi. Jadi kalian bisa pelajari lagi, bisa mencari di internet contoh-contoh gerak tersebut ya. Tentunya kalian juga
sudah bisa membuka internet. Lalu selanjutnya adalah keberagaman tari daerah dan upacara adat di Indonesia. Pada pembelajaran sebelumnya kan kalian sudah mempelajari tentang berbagai macam tari daerah ya. Pada pembelajaran sebelumnya itu ada bermacam-macam tari daerah, lalu ada rumah adat, lalu ada senjata tradisional. Tuh, telah kalian pelajari. Nih, tari daerah atau tari tradisional merupakan salah satu keberagaman budaya di Indonesia yang bersifat turun-temurun dan sudah menjadi budaya yang terus dilestarikan sebagai warisan nenek moyang. Warisan nenek moyang itu tari daerah tradisional ya. Itu juga termasuk keberagaman budaya. Nah, kalau biasanya tari daerah atau tari tradisional itu kan diiringi dengan alat musik daerah itu biasanya ya. Lalu tari daerah tumbuh dari kearifan masyarakat setempat yang tergambar pada gerak tubuh penari. Pada umumnya, tari daerah memiliki makna dan simbol tertentu itu pada umumnya, tapi tidak semua. Ya, tidak semua tari daerah memiliki makna atau memiliki simbol tertentu. Tapi ada juga yang memiliki simbol kegembiraan. Nih, kegembiraan muda-mudi, kepahlawanan, aktivitas keseharian dan penyambutan tamu. Itu ya. Tentang tari daerah. Selain tari daerah, ada juga upacara adat. Nih, acara adat biasanya tari daerah itu ditampilkan untuk melengkapi upacara adat. Biasanya sebelum upacara adat itu dimulai, ditampilkan dulu tarian daerah tersebut. Gitu. Atau bisa saja tarian daerah itu menjadi satu dalam upacara adat tersebut. Seperti itu ya. Tiap-tiap provinsi di Indonesia juga memiliki upacara adat yang berbeda-beda. Sama halnya dengan tarian daerah, upacara adatnya pun berbeda-beda setiap daerah. Nah, di sini Pak Aki, di buku kalian juga sudah ada banyak ya contoh tari daerah dan upacara adat. Banyak sekali. Di sini Pak Aki berikan beberapa contohnya. Misalnya dari Sumatera Utara. Ini ada namanya tari tortor. Ini tari tortor. Lalu ada upacara adatnya namanya jamu laut. Jamu laut ini mungkin bertujuan untuk agar hasil lautnya semakin berlimpah. Itu ya. Agar diberi keselamatan. Itu agar tidak ada bencana. Itu ya tujuannya upacara jamu laut. Acara adat ini. Lalu dari Jawa Tengah, misalnya contohnya ada tari bondan. Nah, ini tarian dari Jawa Tengah, tari bondan. Lalu ada upacara namanya ngeruat. Nah, ini ngeruat atau bersih dosa ini upacaranya. Ini bersih dosa, ngeruat. Ini dari Jawa Tengah. Lalu ada dari Bali. Nah, ini contohnya dari Bali, tariannya, tari daerahnya ada tari kecak. Tari kecak ya dari Bali ini, seperti ini tariannya. Lalu upacara adatnya, ini ada upacara adatnya ngaben. Ngaben ini pembakaran mayat ya. Pembakaran mayat, upacara ngaben. Ini dari Bali. Lalu ada juga dari Nusa Tenggara Barat atau NTB. Nah, ini ada tari oncer. Oncer ya. Ini tariannya. Lalu ada upacara adatnya Bau Nyale. Nah, ini upacara adat Bau Nyale ini masyarakatnya ini mencari cacing laut ya. Mencari cacing laut. Namanya Bau Nyale. Ini
upacara adat dari NTB, Nusa Tenggara Barat. Lalu ada juga dari Maluku. Nih contoh tariannya, tari cakalele, ya, sama seperti tari perang gitu ya, tari cakalele. Selain dari Maluku ada juga dari Sulawesi mana ini ya? Cakalele itu ada Sulawesi Utara juga ada tari cakalele. Nih kalau upacara adatnya ada namanya panas pela. Panas pela, upacara adat dari Maluku. Seperti ini ya anak-anak. Nah, keberagaman budaya daerah di Indonesia ini berkembang menjadi budaya nasional. Nah, ini keberagaman budaya ini berkembang menjadi budaya nasional. Dapat dikatakan bahwa kebudayaan daerah menjadi akar kebudayaan nasional. Oleh karena itu, kalian itu harus menghormati kebudayaan daerah lain. Kalian bisa menghormati budaya lain dengan berbagai cara ya, seperti tidak merendahkan budaya daerah lain, menghargai budaya daerah lain, gitu ya. Mempelajari budaya daerah lain. Tuh. Atau juga turut berpartisipasi dalam pelestarian budaya. Jangan sampai budaya kita ini, budaya nasional ini yang berakar dari budaya-budaya daerah itu malah diakui oleh negara lain. Jangan sampai seperti itu. Makanya kita harus berpartisipasi dalam pelestarian budaya. Seperti itu ya anak-anak. Nah, itu pembelajaran kita kali ini. Sebelum Pak Oki akhiri pembelajaran ini, sekarang coba kalian lihat video berikut ini ya. Ini ada video. Nah, tadi videonya ya. Ini sekarang kalian bisa melihat video ini tentang keberagaman budaya Indonesia. Inilah Indonesia, negeri yang terdiri atas lebih dari 17.000 gugusan pulau. Pulau-pulau tersebut terbentang dari Sabang hingga Merauke, bagaikan untayan batu zamrud. Kondisi geografis Indonesia berada di kawasan Ring of Fire dunia. Kondisi tersebut membentuk keunikan di setiap wilayah Indonesia. Terdapat lautan lepas, pegunungan, dan hamparan sawah. Inilah Indonesia, rumah bagi 1.300 suku dan etnis dengan 700 ragam bahasa. Terbingkai menjadi satu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Pulau Sumatera, pulau paling barat di Indonesia. Masyarakat Sumatera memegang teguh budaya nenek moyang bangsa Melayu. Pulau Kalimantan menjadi tempat bernaung suku Dayak yang merupakan suku terbesar di Kalimantan. Pulau Jawa sebagai pusat peradaban Nusantara sejak abad ke-9. Pulau Jawa telah melahirkan aneka ragam budaya. Pulau Bali terkenal dengan kearifan lokal masyarakat yang hidup selaras dengan alam. Pulau Sulawesi terkenal dengan upacara adat rambut Solo di Tanah Toraja. Pulau Papua, rumah bagi suku Dani dengan upacara adat bakar batu.
Menjaga warisan budaya agar tidak punah di tengah arus globalisasi menjadi kewajiban seluruh masyarakat Indonesia. Nah, itu ya tadi anak-anak tentang budaya nasional Indonesia. Kalian juga harus bisa ikut serta dalam melestarikan kebudayaan nasional. Seperti itu ya anak-anak. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Kita sudah selesaikan sampai pembelajaran 5. Nanti kalian bisa mengulangi lagi ya materi-materi ini agar semakin memahami apa yang telah kita pelajari. Nah, kalian juga nanti mengerjakan tugasnya, yaitu halaman 20 sampai 21 dan juga halaman 25 sampai 26. Nanti Pak Hakim akan mengirimkan kunci jawaban seperti biasa. Nanti kalian mengirimkan nilai kalian. Nanti nilainya dapat berapa? Kirimkan ke Pak Oki ya. Jadi kalian bersama orang tua kalian dengan membahas soal tersebut, berarti kalian telah mempelajari kembali materi yang telah kita pelajari. Jadi minta tolong orang tua kalian untuk memberikan nilai. Seperti itu ya anak-anak. Lalu nilainya dikirimkan ke Pak Oki melalui chat ya, chat WA. Itu misalnya nanti nilainya yang pembelajaran 4 dapat berapa, lalu pembelajaran 5 dapat nilai berapa. Jadi kalian mengirimkan 2 nilai nanti ya, pembelajaran 4 dan pembelajaran 5. Seperti itu ya anak-anak. Baiklah, pembelajaran hari ini sudah cukup sampai di sini dulu ya. Ingat, kalian harus tetap menjaga kesehatan serta patuhi protokol kesehatan. Baiklah, sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya ya anak-anak. Bye-bye semua. Bye-bye.